Kalau kita berbicara maulid Nabi, maka takkan terlepas kita dari membicarakan sosok seorang mulia. Makhluk yang paling agung, nama makhluk itu adalah Muhammad. Manusia yang paling mulia. Kalau dalam riwayat hadis kita baca, memang Nabi ini nur. Nurun ala nur. Fauqa nurun. Fauqa nur. Cahaya. Maka dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah dalam hadis sahih, Nabi SAW ditanya oleh sahabat, apakah yang diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan alam? Nabi ditanya sahabat, apa yang diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan alam? Sebelum alamnya apa yang diciptakan Allah? Jawaban Nabi Muhammad, Allah menciptakan nuri. Nuri, nur makna nuri adalah nur, cahayaku. Maka Nabi itu adalah manusia cahaya. Makanya kita setiap turun mandi anak, setiap akikah anak yang kita baca apa? Itulah dia. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fauqa nuri, anta silu wa ghali, anta misbahus suduri. Ini yang dibaca dulu. Nabi Muhammad kakeknya dulu baca itu juga. Karena Nabi SAW lahir bagaikan matahari, ketika itulah digelari dengan nurun, cahaya. Cahaya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi orang yang layak untuk kita jadikan contoh, suri tauladan, uswatun hasanah. Siapapun di dunia ini belum ada yang menyamai akhlak seperti akhlak Nabi. Belum ada. Tak ada. Yang menyamai akhlak Rasulullah belum ada. Maka Nabi disebut dengan uswatun hasanah. Nabi akhlaknya luar biasa. Dari kecil Nabi sudah punya sifat yang disebut dengan sifat haya. Nabi pemalunya tinggi. Wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Nabi sifat tawadhu', sifat pemalu. Seperti apa pemalunya Rasulullah? Nabi sedang duduk dengan Utsman bin Affan. Duduk santai-santai. Tibalah angin kencang. Ketika angin kencang, fakasyafa idzarahu, terbuka kain sarung Nabi. Kain sarung Nabi terbuka, nampak betis Nabi. Cuman betis saja. Betis kalau kita laki-laki aurat, enggak kan? Enggak aurat. Betis Nabi saja terbuka. Enggak sampai ke lutut. Lutut Nabi tak terbuka. Yang terbuka cuman betis. Tapi langsung Nabi pingsan ketika itu. Kenapa Nabi pingsan? Karena pemalu. Tinggi sifat malunya Rasulullah. Kita di sini siapa yang nampak betis kita pernah malu gitu, pernah pingsan kita siapa? Tidak ada. Kita ibu-ibu terbuka pun kepala, terbuka pun auratnya jarang pingsan kita tengok. Nabi terbuka betis langsung pingsan. Itu sifatnya Rasulullah. Maka Nabi ini uswah. Nabi ini uswatun hasanah. Memang suri tauladan yang layak untuk dicontoh. Kenapa Nabi ini layak dicontoh? Yang pertama, karena memang Nabi ini dari kecil sudah diuji Allah. Dari kecil sudah diuji. Lahir dalam keadaan yatim, tak punya ayah. Nabi lahir 4 bulan dalam kandungan ibu baginda Nabi. Dalam kandungan ibu 4 bulan baru usia kandungan Siti Aminah. Sang ayah sudah meninggal dunia. Maka itu dalam rawi disebutkan itu. Walamma tamma min hamdihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Nabi umurna 2 bulan. Dalam riwayat yang lain 4 bulan umur Nabi dalam kandungan. Sang ayah sudah meninggal, namanya Abdullah. Maka ayahnya namanya Abdullah. Dari siapa Nabi tahu nama ayah Abdullah? Yang memberitahu adalah ibunya. Nak, kita punya ayah nak.
Cuman ayah kita sudah meninggal nak. 4 bulan umur ayah dalam kandungan nak. Dan kau dalam kandungan nak. Ayah sudah meninggal. Nama ayah Abdullah. Maka lama tersimpan di otak Nabi. Nama ayah namanya Abdullah. Maka Nabi sangat cinta kepada orang yang namanya Abdullah. Siapapun yang datang ke Nabi minta nama anak, pasti Nabi beri dengan nama Abdullah. Coba tengok. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Zubair punya anak namanya Abdullah. Mas'ud punya anak namanya Abdullah. Seluruh sahabat Nabi kalau minta nama anak dengan Rasulullah, pasti Nabi beri nama anak dengan nama Abdullah kalau dia laki-laki. Maka Nabi, anak laki-laki Nabi pertama kali namanya Abdullah. Nabi punya 3 anak laki-laki. Ada namanya Abdullah, ada namanya Qasim, ada namanya Ibrahim. Jadi Abdullah itu nama yang paling bagus itu. Nama yang paling dicintai Nabi. Makanya disunahkan kita kalau punya anak laki-laki bertiga, dianjurkan beri nama satu dengan nama Abdullah. Saya belum punya lagi Ustaz 2, baru tambah 1 lagi. Biar dapat sunnahnya kita. Abdullah itu sunnah baginda Nabi membuatnya. Maka lama teringat di otak Rasulullah, nama yang mulia adalah Abdullah. Ayah tak pernah berzina. Mak tak pernah berzina. Mak tak pernah melakukan yang haram. Mak tak pernah minum khamar. Mak tak pernah makan riba. Maka Nabi SAW menjelaskan, aku dilahirkan oleh Allah daripada sperma yang suci dan dari rahim yang bersih. Sperma suci, itu sperma ayahnya. Min sulbit tuhur. Sperma yang suci, rahim yang bersih. Rahim ini tak pernah makan makanan haram. Rahim tak pernah makan riba. Rahim tak pernah minum khamar. Maka lahirlah seorang yang maha suci. Itulah Rasulullah SAW. Pelajarannya adalah kalau kita ingin anak ingin seperti jadi Nabi Muhammad, makanan perlu harus kita perbaiki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ingin anak jadi orang alim. Kita ingin anak jadi ulama besar. Kita ingin anak jadi orang yang baik. Makanan yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Makanan yang kita makan. Kalau makan makanan yang haram, makan makanan yang syubhat, makanan-makanan yang riba, maka jadilah anak tidak seperti anaknya Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, Nabi sebagai contoh. Apapun tetap Nabi jadikan sebagai contoh. Hadis Nabi banyak, jutaan hadis Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal hafal beliau 1 juta hadis. Di dalam 1 juta hadis itu terdapat jutaan daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Kita akan dianjurkan mencintai Nabi. Bagaimana mencintai Nabi ini? Tentu dengan mengamalkan sunnahnya. Nabi mengatakan dalam riwayat hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian sehingga dia lebih mencintaiku dibandingkan mencintai yang lain. Itu Nabi itu mengatakannya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, kata Rasulullah. Kita dianggap tak beriman sehingga kita lebih mencintai Nabi daripada selainnya. Kita mana yang lebih cinta Nabi daripada cinta anak? Pasti kita jawab cinta anak. Mana kita yang lebih cinta dunia daripada cinta Nabi? Banyak kita cinta dunia lagi. Ini buktinya saja sampai sekarang masih ragu orang datang maulid Nabi. Seperti kata Pak Wakil tadi. Kata Pak Wali tadi, masih ragu orang datang maulid Nabi. Padahal Nabi mengatakan nih, tak sempurna iman. Tak sempurna iman kalau tak mencintai Nabi. Wajib mencintai Nabi. Yang membuka pintu surga besok itu Nabi. Macam mana kita tidak nak sayang ke Rasulullah? Nabi Musa saja bermunajat, dia dari dulu Nabi Musa bermunajat, ya Allah, jadikanlah aku pengikut Nabi Muhammad. Tengok dalam tafsir Sawi Hasyiah dari Jalalain. Nabi Musa berdoa, munajat Nabi Musa, ya Allah, ij'alna ittiba'u li sunnatihin Muhammad. Jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa seorang Nabi bermunajat ingin jadi umat Nabi Muhammad? Satu saja, karena umat Nabi Muhammad lebih dahulu masuk surga dibandingkan Nabi yang lainnya. Nah, kita dah datang, dah diundang pula lagi, tidak juga datang. Itu ceritanya saja, sayang itu. Bapak Ibu sayang ke Nabi, sayang Pak Ustadznya, tapi maulid Nabi tidak datang. Tidak
Nabi yang agung, anak kita ulang tahun, kita sembelihkan kambing, kita undang orang. Ini baginda Rasulullah yang ulang tahun. Ini rasa syukur kita ini. Bersyukur kepada Allah, Allah anugerahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Banyak keuntungan kita jadi umat Nabi Muhammad. Pertama, buka pintu surga. Yang kedua, dihapuskannya dosa. Umat Nabi yang lain, kalau bertaubat kepada Allah, mesti bunuh diri dulu. Bacalah dalam ayat Al-Quran. Qatlun nafsi. Dikumpulkan di satu lapangan, kemudian datang kegelapan, tidak ada cahaya, semua pegang pisau. Satu-satu pegang pisau. Qatlun nafsi, bunuh diri. Siapa yang sudah membunuh diri, maka taubatnya sudah diterima oleh Allah. Itu umat Nabi dulu. Umat Nabi Muhammad, cara taubatnya bagaimana? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menyesal. Berjanji dalam hati tidak akan mengulanginya lagi. Itu sudah diterima taubatnya oleh Allah. Itu umat Nabi Muhammad. Mana yang lebih mudah? Taubat umat Nabi Muhammad atau taubat Nabi yang lain? Taubat umat Nabi Muhammad. Kalau berlakulah syariat Nabi yang lain tu, mungkin sampai kini banyak orang gitu yang tak bertaubat mungkin. Ada pada bunuh diri biarlah tak bertaubat kata dia. Tapi itulah keutamaan umat Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur memperingati Maulid Nabi ini. Maulid Nabi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini juga masih ada orang-orang yang membid'ahkan. Tapi dunia memperingati Maulid Nabi loh. Universitas-universitas dunia, negara-negara dunia memperingati Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi ini tanda dunia bersyukur bahwa telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi, tentu kita harus mengamalkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi yang nak kita amalkan? Ini akan kita bahas hari ini insya-Allah. Banyak sunnah Nabi yang sudah mulai tertinggal. Orang-orang tak banyak lagi mengamalkan sunnah Nabi. Padahal mengamalkan sunnah Nabi itu pahalanya besar. Besar. Nabi mengatakan dalam riwayat hadis, man ahya'u sunnati 'inda mautiha wajabat lahu syafa'ati. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika sunnahku mati, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Jadi sunnah Nabi itu banyak. Jangan kita terfokus dengan dua saja sunnah Nabi. Hari ini orang dua saja sunnah Nabi. Kalau nak jenggot, celana cingkrang. Itu aja yang sunnah katanya. Kalau nak berjenggot dia, tak pula celana cingkrang. Berarti dia tak pelaku sunnah ni. Bukan. Sunnah Nabi banyak. Di mana? Tengok saja dalam minum. Dalam minum ada sunnah Nabi. Buka dalam kitab hadis sahih Muslim. Tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi minum, perkara minum saja bisa mendatangkan pahala Pak. Kalau kita minum tidak ikut sunnah Nabi, minum tak jadi pahala. Minum biasa saja. Minum kok mubah. Minum mubah hukumnya. Jadi kalau kita tidak mengamalkan sunnah Nabi, minum tak jadi dapat pahala. Tapi dengan kita tahu bahwa Nabi kita melakukannya dan kita tiru, ternyata bisa itu yang menyelamatkan kita nanti dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala. Bagaimana Nabi minum? Tengok dalam riwayat hadis. Nabi minum fayabda'uhu bismillah. Nabi minum dengan bismillah. Nabi minum dengan bismillah. Kemudian dalam riwayat hadis Muslim, riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi minum dengan tangan kanan. Tangan kanan, Nabi ambil gelas, Nabi minum dengan tangan kanan. Pakai tangan kanan, tangan kiri nak. Dalam riwayat hadis lain, bahwa sesungguhnya syaitan minum dengan tangan kiri. Jadi kita dianjurkan Nabi mengajari anak-anak minum dengan cara sunnah Rasulullah. Hidupkan sunnah Nabi itu di dalam keluarga kita. A'lamu auladakum bimahabbati Rasulillah. Ajari anak-anakmu cinta ke Rasulullah. Kalau anak dari kecil sudah dididik cinta ke Rasulullah, insya-Allah kita tidak akan repot-repot lagi untuk mendidik sang anak. Minum, nampak anak minum tangan kiri, tegur. Nak, tangan kanan nak. Dia alihkannya ke tangan kanan. Tapi macam mana nak menegur anak kita? Negur anak, nengok ayahnya minum tangan kiri, togak pula lagi. Banyak syariat yang dipantang, yang dilanggar ini. Tangan kanan, biar deh dengan tangan kanan. 3. Nabi sunnahnya dalam hadis biqubbin wahidin.
Nabi di rumahnya gelas ni cuma satu saja Pak. Gelas Nabi untuk keluarga cuma satu saja. Berbeda dengan gelas tamu. Nabi gelas satu saja. Di sana istri beliau minum, di sana anak beliau minum, di sana cucu beliau minum. Gelas yang satu, biqubbin wahidin. Jelas dalam riwayat hadis, tangan satu saja dengan gelas satu, tak banyak gelas. Kenapa dengan gelas yang satu? Biar satu pula corak pikiran yang ada di dalam rumah itu. Maka orang tua-tua kita dulu di rumahnya cuma satu mok teko tu aja satu. Ayah minum di situ, mak minum di situ, menantu minum di situ, cucu minum di situ juga. Ini kalau tidak COVID nih, kalau COVID payah pula kita. Minum. Nabi minum dengan bismillah, diminum oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba langsung. Diletakkan oleh Nabi. Sayyidah Aisyah nak minum, diambil gelas oleh Aisyah dalam hadis sahih Muslim, wa wada'a fammiha ala atharin Nabi. Diletakkan oleh Aisyah bibirnya di dekat bibir Nabi. Di mana basah bagian daripada gelas, di sana diletakkan oleh Aisyah. Minum Aisyah. Setelah Aisyah minum, Nabi minum. Nabi minum, di mana letak bekas daripada basahan bibir gelas, di sana diletakkan oleh Nabi. Begitu Nabi minum dengan anak dan istri-istrinya. Ini sunnah yang tertinggal hari ini. Kita tertinggal hari ini. Awak lah macam tu membuat di rumah. Mana pula apalagi ibu-ibu ni, kita siap minum dah, dia letak. Minum ibu-ibu ni, enggak, dia putar gelas tu. Anggap abang busuk katanya, abang merokok katanya carinya. Mana yang kering itulah yang dimulainya balik. Sunnahnya memang seperti itu, sunnahnya Rasulullah. Sehingga satu selera, ini sunnah Rasulullah. Maka rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dari gelas yang satu. Kita hari ini jarang nih. Kita hari ini menikah langsung dibeli istri gelas dua. Gelas papa namanya satu, gelas mama namanya satu. Baru menikah baru gelas dah dua lagi. Gelas papa, gelas mama. Pocah oleh papa, tinggal mama aja lah. Makanya sering bercerai orang hari ini. Karena dari gelas saja sudah tak satu selera dia. Dulu nikah satu saja gelas. Nabi baca dalam hadis sahih, satu gelas Rasulullah. Bukan Nabi tak punya gelas yang lain, punya. Ini sunnah baginda Nabi SAW. Sebenarnya sunnah ini sudah dipraktekkan oleh orang tua-tua kita dulu Pak. Orang tua kita dulu dah mempraktekkan. Saya masih ingat waktu kecil dulu tu. Ayah kita punya apa namanya? Saya masih ingat kalau tak salah mok namanya itu. Yang agak besar sikit itu. Mok namanya. Itu ayah pagi minum dulu tu. Pagi. Kita datang minum pula. Datang adik minum pula, datang abang minum pula, datang mak minum pula. Makanya yang jadi kepala keluarga tetap ayah. Karena satu selera. A kata ayah, A semua ke bawah. Termasuk mak kita pun juga ikut A. B kata ayah, B semua. Kenapa? Sudah satu selera. Hari ini A kata ayah, kata maknya B katanya. Kata anak C katanya. Mungkin banyak melawan sekarang. Istri melawan ke laki, anak melawan pun ke ayahnya. Kenapa? Sudah dari gelas tidak lagi menghidupkan sunnah Nabi. Ini yang mulai kita hidupkan balik. Cuma karena COVID ini payah juga ini. Ini yang mulai tertinggal hari ini. Itu berapa sunnah Nabi? Pertama dengan membaca bismillah. Kedua dengan memakai tangan kanan. Yang ketiga dengan meletakkan bekas minuman, bekas daripada bibir sang istri keluarga di dekat bibir kita. Yang keempat, Nabi minum dengan 3 kali bernafas, 3 kali sedotan. Itu Rasulullah SAW. 3 kali itu sunnahnya minum. Maka minum saja Bapak Ibu bisa dapat pahala kita kalau secara sunnah Nabi. Minum macam mana 3 sedutan. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim dengan 3 kali Nabi. Sekali Nabi bernafas, diambil lagi oleh Rasulullah. 2, 3. Begitu Nabi minum dalam riwayat hadis sahih. Buka riwayat hadis. Kita meniru berpahala. Ini dia jadikan contoh. Berpahala Rasulullah. Maka Nabi melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang seseorang
minum satu tegukan tanpa pakai nafas. Itu dilarang Nabi. Ada orang gitu tuh, minum tuh. Kalau bahasa kamparnya apa namanya tuh? Betuntung aja katanya. Itu tuh. Itu bahasa acunya, betuntung tuh berdudui aja itu. Kalau bahasa rumahnya apa, bahasa Melayunya apa, Pak? Apa? Itu tuang ya, nyedudui aja deh. Iya berdudui ya kan. Main langsung aja, habis satu ni langsung. Itu Nabi marah tuh. Nabi melaknat itu orang-orang yang minum macam tu. Nabi marah betul tuh. Tak boleh. Rasul marah, tak boleh. Nabi menganjurkan minum dengan 3 kali nafas. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Kalaupun terlampau haus, banyakkan sedikit tapi pakai nafas di luar. Nabi melarang seseorang bernapas dalam bejana. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanaffusi fi ina'ih. Nabi melarang seseorang mengambil nafas ketika minum. Macam sapi, kerbau. Tengok kerbau sapi minum sambil bernapas, dia minum juga. Nabi melarang itu. Menurut ahli kesehatan juga tak elok. Karena udara yang keluar dari hidung itu banyak mengandung racun, bakteri, kotoran. Kalau kita minum sambil menarik nafas udara yang keluar dari hidung kita, maka minuman bercampur dengan racun. Begitu Nabi SAW mengajarkan kita. Sampai minum. Kalau kita mungkin menganggap minum ni kan remeh temeh, minum apalah. Tapi ingat, dari minum saja bisa dapat pahala kita. Bisa dapat pahala dari minum. Padahal minum ni perkara yang mubah biasa saja. Setiap hari kita minum, tapi ternyata minum saja dapat pahala. Begitulah rahmatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu rahmatan lil alamin. Memang pembawa rahmat. Memang memberikan rahmat Nabi kepada kita. Buktinya apa yang dilakukan Nabi kita tiru, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bisa jadi sunnah yang kecil ini yang akan menyelamatkan kita nanti masuk ke dalam surga Allah. Ingat kita kisah sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ni ikut perang dengan Nabi. Balik dari perang, Nabi dia lihat, dia selalu berada di belakang Nabi. Kuda dia di belakang kuda Nabi. Ada ranting kayu, ranting ni agak jatuh dia, agak terkulai dia ke jalan. Nabi melewati ranting itu, Nabi rendahkan kepala Nabi agar tidak nyangkut sorban Nabi. Ini ranting ni, macam ni Nabi lewat di bawahnya. Agar tak nyangkut sorban Nabi. Diperhatikan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ni memperhatikan gerak-gerik Rasulullah. Tahun bertahun, Nabi meninggal dunia. Nabi sudah meninggal, Nabi tidak ada lagi. Abdullah ibnu Umar ini lewat di jalan itu. Lewat di jalan itu, saking cintanya ke Rasulullah, ranting tak ada lagi, tapi dia tetap melakukan yang dilakukan Rasulullah. Dia rendahkan kepalanya, kemudian dia lewat. Padahal ranting tak ada lagi, Pak. Ranting di tempat itu tak ada lagi. Karena ingin cinta ke Rasulullah saja, ingin meniru gaya Rasulullah saja. Ternyata ketika dia merendahkan kepalanya, lewatlah panah. Orang rupanya sedang memanah dari arah sana. Panah lewat. Ketika panah lewat itulah dia sedang merundukkan kepalanya. Tak jadi kena kepala Abdullah ibnu Umar. Kalau tidak dia rendahkan kepalanya, pas panah tadi menancap di kepala Abdullah ibnu Umar. Itu hikmahnya. Jadi sunnah jangan sekali-kali kita anggap remeh. Bisa jadi kecil sunnah itu, tapi kita sayang ke Rasulullah, itu yang akan menyelamatkan kita. Bayangkan, pada ranting tak ada. Kalau orang sekarang diketawakan itu, bohongnya lagi kata, jole tak ada ranting lagi, ngapa ni runduk juga kepala lagi kata dia. Tapi karena mahabbah, karena cinta ke Rasulullah, menyelamatkan dia terbebas daripada tusukan panah. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Rahmat, pembawa rahmah memang segala yang dilakukan Nabi itu mesti untuk kita tiru. Terakhir kita contohkan sunnah dalam berpakaian. Kita memakai baju ni kan lazim. Kita pakai baju ni memang mesti di. Setiap saat kita pakai baju.
Tapi apakah pakaian kita sudah tercatat seperti pakaian sunnah Nabi apa belum? Apakah sudah tercatat kita memakai Nabi ini bagian dari pahala amalan soleh apa belum? Nah ini lagi. Tengok hadis Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah riwayat Imam Tirmizi. Nabi pakai baju wa yabda'uhu bil yamin. Nabi ketika memasang baju Nabi awali dari yang kanan. Kita pernah nak memperhatikan pasang baju dari yang kanan? Jarang. Awak pokoknya terpasang baju tu leyo. Tak jualan dalam kanan dan kiri aja lah. Nabi mengajarkan. Yabda'uhu bil yamin. Nabi ketika pasang baju, Nabi pasang dari yang kanan. Wa iqla'uhu. Nabi membuka baju, Nabi buka dari yang kiri. Itu sunnahnya itu. Jadi kalau kita nak pakai baju Bapak Ibu, pakai dari yang kanan. Dapat pahala kita mengamalkan sunnah Nabi. Ketika buka baju, buka dari yang kiri dulu. Sebelah kiri, tangan yang kiri kita buka dulu. Baru dari yang kanan. Kira-kira ada tak kita yang memperhatikan ini? Tidak. Kita mana aja lah, pokoknya terpasang baju itu jadilah. Tapi ternyata ada peluang pahala yang tidak kita ambil. Peluang pahala itu adalah cara berpakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kalau kita sebut sunnah Nabi, banyak sekali. Yang intinya adalah amalkan sunnah baginda Nabi, amalkan sunnah Rasulullah. Kalau kita sebut sunnah Nabi sampai hari kiamat, kata Imam Al-Iraqi, kalau kita menceritakan kebaikan-kebaikannya Rasulullah sampai hari kiamat, kita belum selesai untuk menceritakan orang yang mulia ini. Siapa yang mulia itu? Itulah dia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulia, sangatlah mulia, akhlaknya mulia. Nabi mulia daripada sifatnya, mulia daripada keturunannya, dan Nabi mulia dari sisi jasadnya. Jasad Nabi saja mulia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa kemuliaan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemuliaan jasad Nabi di antaranya adalah daripada wajah dan daripada fisik Nabi. Imam At-Tirmizi menyebutkan bahawa yang kasar daripada tubuh kita ini adalah tumit. Tumit ini benda yang paling kasar. Tumit ini fisik jisim yang paling kasar. Tubuh kita, siapapun kita pasti yang paling kasar tumit. Tumit yang paling kasar. Tapi tumit Rasulullah kakhiddihi, qidamuhu kakhiddihi. Tumit Nabi lembutnya sama seperti pipinya. Siapa ada manusia yang selembut itu? Tak ada. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumit yang paling kasar, Pak. Oh enggak Ustaz, saya bukan tumit yang paling kasar Ustaz. Jadi apa? Muka, wajah, mungkin capuk-capuk mungkin tu. Ada namanya capuk-capuk, namanya kena jerawat dulu apa semacam. Tapi yang paling lembut adalah pipi. Yang paling kasar adalah tumit. Tumit Nabi sama lembutnya dengan pipi beliau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia jasad. Mana mulia jasad Nabi lagi? Wa ma waqa'a zubabatun abadan fi jismihil hasani. Mulia jasad Nabi, tubuh Nabi tidak dihinggapi oleh lalat. Lalat kita kenal lalat. Lalat ni di tempat yang kotor ni. Tong sampah ada lalat. Di tai ada lalat. Tempat-tempat yang kotor ada lalat, tapi di tubuh Nabi tidak hinggap lalat. Kenapa lalat tak hinggap di tubuh Nabi? Karena tubuh Nabi baun parfum. Lah, mustahil Ustaz manusia baun parfum keringatnya. Tengok dalam hadis sahih Imam Ibnu Khuzaimah. Nabi tidur siang. Panas di Madinah kuat. Banyak sekali keringat Rasulullah. Panas di Madinah Pak, luar biasa. Panas di Madinah puncaknya sampai 54 derajat. Panas itu, 54 panas itu. Kita di Indonesia panas saja sampai 36 paling tinggi. 36. Kalau seandainya sempat pula lah 54 tu dah macam ikan salai gitu. Panas 54, panas. Saya masih ingat dulu waktu di Madinah. Masih ingat waktu studi di Mesir dulu pergi ke Madinah, pergi liburan. Itu kalau menyuci jubah, dicuci jubah di tempat pemandian di bawah. Di tempat mandi di bawah. Pergi ke atas. Di atas tu berjalan ke pintu Babu Salam namanya. Pintu Babu Salam tu pintu dekat makam Nabi. Itu dari toilet
ke makam Nabi itu tuh dah kering baju kita itu Pak. Kami mahasiswa dulu macam tu karena menyewa hotel tak ada duit. Kami tinggal di pelataran masjid saja. Jadi mandi di mana? Situlah. Cuci baju, pakai balik, apa jalan. Sampai pintu Masjid Nabawi pakaian tadi dah kering itu. Begitu panasnya di Madinah. Kalau di Indonesia jangan buat macam tu lagi. Dek kuruk apa kau? Tak bisa kita buat kalau di Indonesia seperti itu. Panas di Madinah luar biasa. Nabi keringat. Keringat Nabi dikeringkan oleh seorang sahabiah dengan memakai kapas. Dikeringkan, dimasukkan ke botol. Botolnya kecil. Sampai hari ini masih ada botol ini di Turki. Dia ambil keringat Nabi, dimasukkan ke botol. Hadis ini sahih lah, bukan hadis palsu dia. Hadisnya sahih. Dia ambil keringat Nabi, dimasukkan ke dalam botol. Penuh botol tadi dengan keringat Nabi, ditutup, diselipkanlah di dekat dinding rumah Nabi. Nabi rumahnya dinding pelepah kurma yang dienyam itu. Letak. 3 hari setelah itu diambil Nabi. Nabi tak tahu. Diambil Rasulullah. Dibuka botol kecil tadi oleh Rasulullah. Dibuka, mengeluarkan haruman yang paling harum. Tidak pernah ada haruman di Madinah selain daripada itu. Sampai bayangkan Pak, 200 meter masih terbaun ciuman harumnya. Parfum mana itu? Penduduk Madinah semuanya mencium haruman itu. Memang Madinah dulu kecil Pak. Ya jadilah Masjid Nabi dengan pelataran Masjid Nabi itu Madinah dulu. 200 meter, mana parfum? Parfum siapa orang kaya yang ada 200 meter masih terbaun parfumnya? Jadi kata Rasulullah, mahada. Ini apa nih kata Rasulullah? Kata seorang sahabiah tadi, itu saya yang punya ya Rasulullah. Engkau dapat dari mana? Aku tak dapat dari mana-mana ya Rasulullah. Engkau beli di mana? Aku juga tak beli ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Mabaluka ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku menginginkan parfum ini, kata Nabi. Tidak pernah aku membaunkan parfum yang lebih harum daripada ini, kata Rasulullah. Tolong belikan aku ini, kata Rasulullah. Apa kata sahabiah tadi, ya Rasulullah? Hadza min arikika syarif ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini bukan parfum ya Rasulullah. Jadi ini keringat engkau ya Rasulullah. Tersenyum Nabi. Keringat Nabi bon parfum. Cek dalam hadis sahih Ibnu Khuzaimah. Kita siapa yang bon parfum keringat awak sini? Kalau ada siapa yang bon parfum keringat gitu? Tak ada. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang mulia. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Jasad beliau yang mulia tidak sanggup lalat untuk hinggap. Kenapa? Karena wangi dan harumnya. Maka oleh karena itu tidak ada kemuliaan yang menandingi kemuliaan Rasulullah. Mulia jasadnya, mulia sifatnya, mulia keturunannya, dan mulia pula daripada akhlaknya. Mudah-mudahan kita bisa meniru gaya pada sifat Rasulullah. Setidaknya meniru Nabi itu bagian daripada ada usaha kita ingin menjadikan Nabi sebagai tauladan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Kita bermunajat kepada Allah. Allah ampuni dosa kita. Allah angkat wabah dan bala ini. Allah hentikanlah wabah dan bala ini. Apalagi zikir di hari Selasa. Ada dalam kitab I'anatul Talibin, zikir, ada zikir di hari Selasa untuk menolak bala. Dan itu dibaca setelah selesai solat asar. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala iqabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, yang menahan bala. Yang bisa menahan bala ini cuma Allah. Tidak ada yang sanggup manusia sampai hari ini dah berapa? Hampir 1 tahun kita lagi. 9 bulan ke tapak wali kita tadi. Kita dilanda masa pandemi. Sampai hari ini belum ada yang menjumpakan daripada imunisasinya. Belum ada. Virus itu yang menciptakan Allah. Ya kafiyal bala. Hai yang menurunkan bala. Ikfinal bala, cukupkan bala itu ya Allah. Ikfinal bala, tahan bala itu ya Allah. Qabla nuzulihi minas sama', sebelum turun dari langit. Itu dibaca setiap hari Selasa. Kami dulu dengan masyaikh dulu waktu mengaji setiap Selasa setelah solat asar kami baca itu 7 kali. Sama-sama kami dulu baca itu.
Allahumma ya kafiyal bala'i final bala'i qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allahnya 6 kali. Ya Allahnya 7 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Diulang balik. Allahumma ya kafiyal bala' ikfinal bala'i qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu dibaca 3 kali. Ya kita minta cuma bisa kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ikhtiar usaha penting. Jangan seperti orang-orang Qadariyah, Jabariyah. Mana corona? Mana corona? Bukan me, demakan corona tu kau kata dia. Itu orang Jabariyah yang macam itu tu. Saya pernah ditantang oleh orang yang seperti itu. Ustaz takut pula ke corona daripada takut ke Allah lagi. Awak pula yang diajarnya. Ya Pak Wali, padanya baru tobat dia baru datang, baru tahu ke masjid dia baru kita pula ini. Ustaz ni lebih takut corona Ustaz sekarang daripada takut ke Allah. Bukan. Ikhtiar penting. Itu akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Usaha penting. Hasil tawakal kepada Allah. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau main-main takut kepada Allah, takut kepada Allah, itu Jabariyah itu. Kalau memang nak takut kepada Allah, cubalah. Pergi ke kebun binatang, buka kandang harimau tu, masuk ke situ ke ya. Jelas tak akan mati. Harimau tak akan membunuh kita. Kalau belum kata Allah tu belum. Cubalah masuk kalau ya. Kalau tolak dia gitu. Itu Jabariyah. Kita ni bukan Jabariyah. Kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhtiar penting. Pakai masker. Jaga jarak. Nah, selesai kita. Cuci tangan. Itu kan bagian dari ikhtiar. Oh kena juga kita. Itu baru serahkan kepada Allah. Itu urusan Allah. Itu ikhtiar penting. Kadang-kadang jemaah kita ni kadang ustaz ni dah takut pula dengan corona daripada takut ke Allah kata dia. Padahal dia baru setelah pensiun ni baru ke masjid baru. Awak dari kecil dulu lagi. Kita dari kecil ke pesantren terus kuliah ke Mesir ke Sudan. Dah kenal juga kita dengan masjid dari kecil. Padahal apa tu baru pensiun kok baru setahun 2 tahun ni baru ke masjidnya. Pandai pula mengomentari kita itu. Jadi janganlah kita mengatakan orang lebih sedikit imannya dibandingkan kita. Tidak. Penting usaha. Ikhtiar itu penting. Hasil urusan Allah. Tawakal kepada Allah. Dengan kita bertawakal kepada Allah. Dengan kita ada ikhtiar. Allah sayang kepada kita. Nabi SAW menyuruh sahabat mengikatkan ontanya dulu baru angkat takbir. Onta engkau mana kata Rasulullah. Saya biarkan saja di sana ya Rasulullah. Lah hilang nanti bagaimana? Kan ada Allah yang menjaga. Apa kata Nabi? Engkau ikatkan onta engkau, baru engkau tawakal kepada Allah. Itu sah itu. Jangan onta tak diikatkan kemudian langsung serahkan ke Allah. Lari nanti onta cari makan macam mana? Nanti onta hilang yang disalahkan siapa? Allah. Oh berarti Allah tak jaga onta saya. Berarti emangnya Allah menjaga onta waang aja apa? Jadi oleh karena itu kita ikhtiar penting. Ikhtiar penting, kemudian baru kita tawakal kepada Allah. Salah satu ikhtiar ini ikhtiar ini. Penting nih ikhtiar, ini bagian dari ikhtiar, cuci tangan juga bagian dari ikhtiar. Mudah-mudahan Allah angkat wabah dan bala ini. Allah akhiri wabah dan bala ini berkat Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.